Baik, kita akan masuk pada materi refleksi pembelajaran dan paradigma baru. Artinya apa? Materi ini akan membawa kita bagaimana melakukan refleksi tentang apa yang selama ini kita lakukan, kemudian melihat apa sih yang disebut paradigma baru dalam konteks kurikulum yang saat ini Bapak Ibu sedang memasuki. Adapun tujuan dari sesi kita ini mengharapkan adanya ataukah mengharapkan kemampuan peserta untuk mampu pertama menjelaskan perubahan itu sendiri atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan. Kemudian menjelaskan alasan penting kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian bagaimana setiap peserta memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya lebih detail. Sebelum lanjut lebih jauh, ada hal yang tentunya harus dimulai dari diri Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pertanyaan dasar ataukah pertanyaan pemantik yang butuh menjadi refleksi kita ataukah paling tidak mampu dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama yang sebagai jalan pantiknya. Sebagai pendidik, selama ini apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Itu yang pertama. Kedua, menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Ketiga, dari pengalaman mengajar mana yang lebih sering terjadi? Menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Di tahap ini, kita perlu analisa Bapak Ibu sekalian sebagai jalan awal untuk melakukan refleksi ataukah memulai dari diri dalam rangka menjawab apa yang selama ini telah kita lakukan. Selanjutnya kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang paling dasar ini. Ini adalah pertanyaan paling dasar dari dari isi ataukah konten utama proses yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Apa itu kurikulum? Sampai hari ini, itu belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal, bahkan sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jika tidak ada jantung, Bapak Ibu, atau isi pendidikan, maka tidak ada yang memompa darah. Tidak ada yang memompa darah supaya organ-organ ataukah oksigen yang naik di kepala itu mengalir. Artinya, tanpa ada jantung dari atau isi pendidikan itu, yang ada adalah kekosongan. Nothingness, kayak gitu. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum sebagai program. Dia sebagai program pendidikan. Program yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Jadi adanya sebuah desain kurikulum, tentu ada hal yang ingin dicapai, ada hal yang ingin diubah, ada hal yang ingin ditransformasikan sehingga implikasinya itu bernilai gitu ataukah bermanfaat. Lebih lanjut, untuk menjawab lebih jauh apa sih sebenarnya menjadi komponen
inti ataukah komponen utama sebuah kurikulum. Beberapa ahli berpandangan, misalnya Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum itu mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Jadi di dalam kurikulum itu setidaknya pertama ada tujuan, kedua isi atau konten, ketiga metode atau cara, dan tentu saja yang keempat evaluasi. Karena bagaimanapun hal terakhir ini selalu harus ada untuk memeriksa kembali apa yang menjadi tujuan awal, bagaimana isinya, dan bagaimana cara kita menjalankan sebuah kurikulum. Nah, secara umum dari komponen-komponen tersebut bisa lebih persempit lagi, klasifikasinya menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten dalam kurikulum itu sendiri. Kedua, panduan pedagoginya. Dan ketiga, panduan asesmen. Nah, dalam kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran. Dan tentu saja ingat bahwa kurikulum yang sedang kita bayangkan ini, ataukah yang sedang akan kita jalankan ini, dari 3 komponen yang saya sebutkan sebelumnya, semua tertuju pada kebutuhan murid. Jadi kurikulum itu ada karena ada murid yang diharapkan melakukan suatu transformasi atau mengalami sebuah transformasi. Makanya di sana sangat penting apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan pembelajaran itu sendiri beserta isinya, bagaimana panduan dalam menjalankan pedagogikal ataukah pembelajaran itu sendiri, kemudian bagaimana evaluasi atau asesmen itu terjadi dengan adanya panduan-panduan yang sudah kita susun dalam satuan pendidikan itu. Berikutnya adalah 2 hal utama yang perlu digarisbawahi dalam desain kurikulum. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan mereka. Artinya, kurikulum itu sudah berisi kompetensi ataukah semacam proyeksi yang dimiliki kelak oleh murid kita. Kemudian yang kedua adalah capaian. Yang perlu dijawab di sana, bagaimana cara mewujudkan ataukah mencapai kompetensi murid itu sendiri gitu. Jadi ketika kita sudah menyusun ataukah memproyeksikan kompetensi di masa depan yang dimiliki setelah sang murid mengikuti proses ini, yang kedua yang perlu dijawab adalah bagaimana cara mewujudkan ataukah mencapai kompetensi murid itu. Maka bahwa murid menjadi acuan ataukah core dari kurikulum itu sendiri sudah sangatlah jelas. Sangat jelas ya bahwa apa yang dipikirkan dari suatu desain kurikulum muaranya adalah memikirkan murid, kompetensinya dan bagaimana mencapai kompetensi sendiri. Nah, di dalam hal ini kemerdekaan murid dalam belajar tentu saja harus dijadikan sebagai core-nya atau jantungnya. Proses di mana semua aktivitas itu dilakukan untuk kepentingan murid. Demikian setidaknya bagaimana desain dan pengembangan kurikulum itu kita jalankan dan rumuskan seperti itu. Dari sinilah akhirnya kita bisa tahu bahwa kurikulum itu memiliki peran dan fungsinya sendiri. Peran kurikulum bisa dilihat sebagai acuan ataukah pedoman kita dalam pembelajaran. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. Pertama, kurikulum itu sifatnya mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini.
Sehingga kurikulum mau tidak mau selalu kontekstual. Yang kedua adalah kurikulum memiliki peran untuk mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, kurikulum perannya adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Jadi pertama, dia sebagai warisan terhadap nilai budaya masyarakat, di mana nilai itu sendiri selalu relevan dengan masanya. Kedua, dia selalu dibutuhkan gitu. Karena pengembangannya harus berkontekstualisasi dengan masanya. Juga masa depan yang diharapkan tercapai pada proses pembelajaran itu. Relevansi sebagai kontrol sosial tentu saja sudah termaktub di dalam peran-peran itu. Kenapa? Karena kontekstualisasi dan kemasakiniannya tentu menjadi pengontrol atas situasi atau zaman yang dihadapi. Sementara itu, fungsi kurikulum bagi guru jelas bahwa dia merupakan pemandu. Ataukah dengan adanya kurikulum, guru memiliki acuan untuk melakukan proses belajar terhadap murid itu sendiri. Pada slide sebelumnya, frase mengenai kontekstualisasi ataukah penyesuaian zaman itu berimplikasi pada alasan kenapa perubahan kurikulum harus dilakukan. Nah, kurikulum yang baik tentunya adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu selalu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Tentu karakteristik murid waktu kita di masa-masa kita menjadi murid itu karakteristiknya berbeda dengan karakteristik murid saat ini. Kita bahkan mungkin tanpa melakukan analisa atau riset mendalam tentang perubahan itu, kita sudah bisa melihat di hadapan mata kita betapa misalnya perubahan teknologi informasi itu menandai secara signifikan corak dan karakteristik murid dari masa ke masa gitu. Nah, alasan berikutnya adalah perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat saat ini mau tidak mau menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan beberapa kompetensi tertentu. Misal proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD itu, kompetensi itu dilihat tidak hanya fokus pada aspek kognitif lagi ataukah sikap psikomotorik, tetapi juga ada nilai yang melengkapi kompetensi setiap murid. Saat ini misalnya, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi dan prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif murid dengan siklus belajar, di mana yang perlu ditekankan di sana adalah antisipasi, aksi, dan refleksi menuju pembelajaran sepanjang hayat gitu. Jadi setidaknya kurikulum kita itu sudah bisa melakukan antisipasi, lalu melakukan aksi, lalu refleksi, dan bisa saja itu menjadi suatu perputaran yang secara siklus terus terjadi. Jadi ada antisipasi, lalu aksi dan refleksi, juga sebaliknya antisipasi, aksi dan refleksi berikutnya. Seperti itu setidaknya kenapa perubahan kurikulum tersebut mau tidak mau dilakukan. Karena zaman kita dan zaman yang ada saat ini maupun zaman yang akan datang itu selamanya tidak bisa disamapadankan. Gitu. Pertanyaan ini memang sengaja saya ditempatkan sebagai bahan refleksi ya. Kurikulum itu untuk siapa gitu.
itu kadang-kadang juga membuat kita sadar atau tidak lupa bahwa segala hal, segala isi, ataupun rancangan yang ada dalam kurikulum itu adalah untuk murid. Sehingga ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan setidaknya kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Jadi sejatinya kurikulum memang dirancang untuk murid gitu, bukan untuk siapa-siapa. Lebih jauh, agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum itu sendiri, semua pihak itu wajib dan harus berusaha secara kolaboratif. Misalnya, guru harus mau tidak mau terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kalau proses pembelajaran tidak sesuai, ya bisa jadi yang ada adalah pemborosan gitu, tidak relevan dan seterusnya. Yang kedua, selain guru, orang tua harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Jadi, partisipasi orang tua di rumah itu juga sangat diperlukan, utamanya bagaimana memahami perkembangan murid atau anaknya gitu, serta kebutuhan-kebutuhan mendasarnya dalam melalui proses pembelajaran itu sendiri. Ketiga, pihak berikutnya adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Jadi lagi-lagi, kurikulum itu untuk siapa? Ya untuk murid. Untuk murid. Jadi kebutuhan siapa? Kebutuhan untuk murid. Dan seterusnya. Sehingga dari sini, ketika kita menyadari betul bahwa kurikulum itu hadir untuk siapa, maka dengan segala hal yang telah kita siapkan, implikasinya tentu akan berdampak baik kepada murid itu sendiri. Berikutnya adalah, dan ini tentu sangat menarik ya, bahwa pertanyaan mengapa kurikulum perlu diadaptasi itu juga sekaligus ingin mengatakan bahwa kondisi geografis ataupun kondisi demografis kita itu berbeda-beda. Sehingga setiap sekolah atau satuan pendidikan itu juga perlu melakukan adaptasi di mana kurikulum setidaknya berkontekstualisasi. Jadi misalnya di dalam adaptasi itu kita butuh tahu misalnya di mana sekolah kita berada. Apakah misalnya di tepi pantai, apakah di tengah-tengah perkebunan, apakah di tengah perkotaan yang padat penduduk dengan sosial yang seragam, atau selama setahun belakangan perubahan apa saja yang terjadi di sekitaran sekolah. Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Apakah ada hal-hal yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah? Keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda. Murid kita beda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita boleh jadi memang tak sama. Nah, dalam situasi ini, pemahaman tentang corak kita yang sangat berdiferensiasi itu juga lah yang perlu adanya adaptasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Karena keanekaragaman kebudayaan, keanekaragaman sosial kita itu tidak sama dari satu tempat dengan tempat yang lain. Berikutnya, adaptasi ini perlu dilakukan karena perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitaran kita. Hal-hal ini merupakan sebagian alasan mengapa kurikulum yang kita terima dari pemerintah pusat itu harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Makanya ada namanya KOSP ataukah kurikulum operasional satuan pendidikan yang akan mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh.
Kurikulum operasional satuan pendidikan itu merupakan dokumen hidup yang dapat sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah proses refleksi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Lebih lanjut, kita akan masuk pada struktur kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka sesungguhnya adalah upaya mendesain pembelajaran di mana cara pandang ataukah paradigma baru diupayakan untuk menumbuhkan, sekali lagi saya ulangi, untuk menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat gitu, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana mendorong murid menjadi pembelajar sepanjang hayat? Itu kemudian didesain menjadi 3 bagian. Pertama, proses pembelajaran paradigma baru ini dilaksanakan melalui program intrakurikuler. Kedua, ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal yang menarik dari kosakata pembelajar sepanjang hayat ini adalah kita menghendaki murid kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya, ketika kita meminta yang lain, khususnya murid kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, berarti secara include guru adalah pembelajar sepanjang hayat juga. Singkatnya, ketika kita meminta murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, konsekuensi yang harus kita terima adalah kita terlebih dahulu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal baru harus selalu mampu kita tangkap dan lihat sebagai sesuatu yang potensial lah paling tidak. Ada keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ada keinginan untuk selalu berhadapan dengan referensi-referensi yang memungkinkan orang yang kita ajak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat itu juga melakukannya. Artinya ketika semua proses pembelajaran di mana kebutuhan itu berpusat pada murid, mau tak mau pemberinya ataukah orang yang diberikan otoritas sebagai pengajar mau tak mau juga melakukan hal terlebih dahulu. Jadi pembelajar sepanjang hayat yang ditujukan kepada murid itu berarti kita juga terlebih dahulu menanamkan dalam diri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Program intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Misalnya, rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid, dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran yang bermakna bisa dilahirkan. Pada struktur kurikulum merdeka, khususnya program intrakurikuler PAUD, pertama pada fase fondasi untuk PAUD, pada jenjang ini murid akan belajar melalui kegiatan bermain. Jadi di PAUD ini konten pembelajaran itu adalah bermain yang mencakup antara lain bagaimana kita bisa melihat ataukah menanamkan jati diri lewat bermain, literasi, numerasi, dan STEM. Serta tentu saja agama dan budi pekerti ada di dalamnya. Pendidikan PAUD itu mempersiapkan murid untuk jenjang berikutnya,
yakni sekolah dasar. Pada struktur kurikulum merdeka pada program intrakurikuler SD, pada jenjang ini mata pelajaran IPA dan IPS itu dilebur. Jadi namanya menjadi IPAS. Kenapa itu dilakukan? Karena pertimbangannya bahwa anak usia SD itu masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana gitu. Juga sangat holistik, komprehensif, dan tentu saja pola pikir di masa itu masih belum terlalu detail. Meskipun IPAS belum diajarkan secara spesifik di fase A di SD ini, tapi bukan berarti mereka tidak belajar IPA dan IPS. Pada fase A, muatan pelajaran IPAS itu terintegrasi pada mata pelajaran lain. Jadi dia terintegrasi pada mata-mata pelajaran yang lain. Untuk program intrakurikuler pada level SMA, pada jenjang SMP pada jenjang SMP mata pelajaran yang masuk dan menjadi wajib itu termasuk saat ini ya, yang kenapa itu harus ada karena hampir semua lini kehidupan kita itu bersentuhan dengannya. Makanya pelajaran informatika di intrakurikulernya menjadi mata pelajaran wajib. Nah, pada jenjang SMA, murid itu di intrakurikuler lebih disiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pada jenjang berikutnya. Sehingga pembelajaran di SMA itu dibagi menjadi dua hal, mata pelajaran umum dan sudah ada di sana program peminatan. Program peminatan juga itu dimulai di kelas 11. Pada program peminatan, murid diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai minat. Jadi di kelas 11 itu, kalau dia minat pada hal-hal tertentu, atau bakat dan aspirasi tertentu, meskipun pelajaran itu lintas jurusan, itu dapat diambil. Artinya, murid misalnya di kelas IPA ya juga diperbolehkan mengambil mata pelajaran di kelas IPS. Jadi, dia bisa menambah wawasannya dengan melakukan melakukan silang jurusan gitu. Jadi anak IPA bisa belajar di IPS, IPS bisa belajar di IPA ketika di sana ada minat pada mata pelajaran tertentu. Dalam program peminatan, misalnya apabila sumber daya memungkinkan, sekolah juga dapat membuka kelas vokasi atau mata pelajaran baru. Misalnya kelas bahasa Jerman, ataukah sekolah ingin membuka kelas tata boga, kelas budidaya kopi, dan lain-lain. Itu kalau sekolah di dalam identifikasi potensi atau keapanya di tahap penyusunan KOSP itu bisa menambahkan pembelajaran yang sifatnya vokasional gitu. Vokasional tentunya ada keterampilan langsung yang dapat dimiliki anak dalam merespon bakat ataupun aspirasi bahkan minatnya. Lebih jauh, program intrakurikuler dalam konteks SMK, untuk jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat industri sekitar. Jadi kan SMK ini memang sangat vokasional ya, jadi disiapkan untuk kerja. Nah, proses pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri pada lingkungannya. Terakhir itu adalah bagaimana intrakurikuler pada sekolah luar biasa atau SLB. Untuk sekolah luar biasa, penggunaan capaian pembelajaran tentu saja akan berbeda-beda karena di sana itu bergantung pada analisis usia mental murid. Sangat beda tentunya ya, karena ini terkait dengan mental setiap murid gitu.
Meskipun begitu, usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mental murid di SLB itu berbeda. Struktur kurikulum merdeka pada program ekstrakurikuler ini sifatnya agak agak umum gitu. Dia sangat tergantung pada karakteristik dan minat murid di setiap satuan pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Pelaksananya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, sekali lagi, itu sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Gitu. Jadi, satuan pendidikan baik tingkat Dikdasmen sampai SMK itu bisa menambah proses pembelajaran secara ekstrakurikuler itu berdasarkan ataukah disesuaikan dengan kapasitas dan minat karakteristik murid di satuan pendidikan itu. Struktur kurikulum merdeka berikutnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek, jadi pembelajaran berbasis kegiatan. Tujuannya adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila ya. Ada beberapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, adapun tema-tema yang dapat dipilih dalam proses pembelajaran berbasis kegiatan atau berbasis proyek ini, pertama, gaya hidup berkelanjutan, ataukah gaya hidup sustainable, apalah istilahnya itu. Ini sangat dekat dengan cara hidup yang dapat mereproduksi sesuatu secara berkelanjutan. Dia juga sangat terhubung dengan ekosistem, dia sangat terhubung dengan bagaimana aktivitas atau proyek ini bisa membuat kita memiliki basis pemikiran yang memikirkan hidup secara berkelanjutan. Jadi misal yang paling dekat ya taruhlah penggunaan kantong plastik ataukah konsumsi berlebihan pada hal-hal yang dianggap tidak urgen, dan paling penting adalah mencintai lingkungan sekitarnya gitu. Yang kedua adalah kearifan lokal. Kearifan lokal ini terkait dengan bagaimana proyek ini bisa membuat kita mampu melestarikan nilai-nilai, baik dalam artian nilai sebagai gagasan, nilai sebagai praktik hidup, yang tentunya itu bertumbuh banyak di sekitar lingkungan kebudayaan kita. Bhinneka Tunggal Ika tentu saja adalah upaya kita untuk selalu menanamkan hal-hal yang sifatnya kemampuan untuk memantapkan diri hidup dalam keberagaman. Kemudian yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya. Ini terhubung dengan bagaimana sikap patriotik kita, nasionalisme kita, dan seterusnya. Suara demokrasi tentu saja terhubung dengan paradigma kita terhadap pilihan demokrasi kita, ataukah bisa jadi sudah terkait dengan bagaimana sikap kritis, gagasan-gagasan yang emansipatif, dan selanjutnya penumbuhan berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI ini merupakan bagian dari simulasi proyek yang bisa terus menumbuhkan bangsa kita, ataukah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dan
Berikutnya adalah kewirausahaan, di mana semangat atau praktik berwirausaha itu sudah tertanam lebih awal. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan ini mempunyai juga alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun, sehingga dia tidak ada dalam program intrakurikuler, juga tidak ada dalam program ekstrakurikuler. Nah, asesmen dilakukan pun berfokus pada 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Penguatan proyek atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan pembelajaran yang tentu saja pembelajaran yang kontekstual, di mana mampu membuat murid mengasah kecakapan berpikirnya, problem solving-nya atau pemecahan masalahnya. Juga murid pun mampu atau diharapkan mampu belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Jadi ada banyak hal yang di luar dari keterampilan yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran yang ada di intrakurikuler itu dapat diraih pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana lebih spesifik yang ingin dicapai adalah 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Berikutnya, struktur kurikulum merdeka, di dalamnya juga ada asesmen, alokasi waktu, dan yang terakhir itu perangkat ajar. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Itu merupakan proses dari asesmen itu sendiri. Jadi satuan pendidikan itu memiliki kewenangan untuk merancang, menentukan teknik, dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kita pahami kembali bahwa asesmen itu berperan memberikan informasi, bahkan sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi kenapa kita selalu melakukan asesmen atau penilaian, baik itu di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, hingga di akhir pembelajaran, karena itu memberikan kita panduan untuk menentukan strategi strategi pembelajaran selanjutnya. Ada evaluasi yang bisa dilakukan atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Asesmen juga itu merupakan bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran tentu saja. Selain itu juga asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid. Tidak sama sekali, bukan hanya itu. Tetapi dia juga upaya untuk sekali lagi meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran itu yang menjadi penekanan dalam apa yang disebut asesmen. Berikutnya, alokasi waktu dalam struktur kurikulum merdeka ini. Jadi dalam satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk melakukan ataukah menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif dalam model pembelajaran yang dapat diadaptasi. Yaitu pertama ada namanya model reguler, blok, dan kolaborasi dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana jam mengajar guru tentu. Jam mengajar guru juga strategi lainnya agar pengorganisasian kegiatan belajar bisa berjalan dengan lancar. Apa yang disebut dengan model reguler? Model reguler itu merupakan model pembelajaran yang paling umum yang sering kita gunakan. Jadi setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel
dengan mapel lainnya. Itu yang disebut reguler. Lalu model blok. Nah, kalau model blok itu waktu pembelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya dalam satu semester, mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Jadi dalam model blok ini, dalam satu semester, mata pelajaran 3 bulan pertama untuk IPA dan 3 bulan berikutnya untuk IPS. Itulah kenapa dia disebut dengan blok. Kolaborasi, yaitu model kolaborasi itu guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Jadi, murid membuat lirik puisinya misalnya, dan membuat lagu dari lirik tersebut. Jadi, kolaborasi yang bahasa Indonesia membuat liriknya, kemudian seni musik membuat instrumen bunyinya dan seterusnya gitu. Yang terakhir ada yang namanya perangkat ajar. Jadi perangkat ajar itu sebelumnya yang saya sebutkan bahwa satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru ini. Jadi perangkat ajar bukan saja melalui buku teks gitu, tetapi bisa menggunakan media seperti modul ajar, modul project, buku non-teks, video, media cetak, ataukah digital. Itu yang bisa menjadi perangkat-perangkat untuk menguatkan seluruh proses pembelajaran yang ada dalam struktur kurikulum Merdeka ini. Sebagai penutup, mulai dari slide awal tentang paradigma pembelajaran baru hingga struktur kurikulum Merdeka ini, saya kembali ingin menekankan bahwa apa yang diharapkan dari kurikulum ataukah struktur kurikulum Merdeka ini pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi sekali lagi, semua aktivitas perencanaan, pembelajaran, asesmen, hingga lain-lainnya, semua tertuju pada kebutuhan murid. Jadi struktur kurikulum Merdeka memang didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya ini harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki corak dan karakteristik berbeda, apalagi karakteristik murid-murid pada setiap satuan pendidikan itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.